Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal 'alamin. Yang kami hormati seluruh jamaah salat zuhur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua berbagai macam nikmat, sehingga dengan kenikmatan itulah kita bisa beribadah kepada Allah, menjalankan aktivitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita semua keistiqomahannya untuk beribadah kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika salah seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Kapan akan datang hari kiamat?" Orang tersebut bertanya kembali kepada Rasulullah sampai 3 kali dan tidak dijawab oleh Rasulullah SAW. Hingga setelah pertanyaan yang ketiga, maka Rasulullah memanggil orang tersebut dan bertanya, "Ma'adalta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Maka orang tersebut menjawab, "Ma'adaltu laha katsiran, walakinni uhibbullaha wa rasulahu." Wahai Rasulullah, aku tidak banyak mempersiapkan untuk hari kiamat, melainkan aku mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub dengan jawaban orang tersebut dan mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau kelak di yaumil akhir nanti akan bersama orang yang engkau cintai. Jamaah salat zuhur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, maka Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan tersebut karena Rasulullah SAW tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Yang mengetahui tentang kapan datangnya hari kiamat itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu ilmus sa'ah. Hanya milik Allah lah ilmu pengetahuan tentang kapan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang harus kita perhatikan adalah bukan kapan datangnya hari kiamat, kapan kita meninggal dan seterusnya, melainkan yang lebih penting untuk kita perhatikan itu adalah apa yang telah kita persiapkan untuk datangnya hari kiamat. Bukan menjadi pertanyaan penting kapan kita meninggal, karena kedua hal tersebut adalah menjadi hal yang pasti
Suka tidak suka hal tersebut akan datang kepada kita. Namun yang perlu untuk kita perhatikan adalah apa yang telah kita persiapkan saat kita meninggal. Apakah saat kita meninggal dalam keadaan baik ataukah tidak? Bukan menjadi perkara yang penting kapan terjadinya hari kiamat bagi kita. Namun yang terpenting bagi kita adalah apa yang telah kita persiapkan untuk datangnya hari kiamat. Dan inilah hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan tentang waktu kapan datangnya hari kiamat. Allah merahasiakan kapan ajal kita agar manusia bisa bersiap-siap kapanpun dimanapun ia berada, maka dia siap untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentinglah kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada, sebagaimana wasiat Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Pelajaran yang kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu adalah ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hal tersebut, kapan datangnya hari kiamat, dan Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, apa yang telah engkau persiapkan? Maka sahabat ini menjawab, aku tidak banyak mempersiapkan, namun aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sahabat ini menjelaskan bahwasanya beliau tidak banyak di dalam melaksanakan salat wajib beliau laksanakan, puasa wajib beliau laksanakan, namun yang terpenting adalah beliau mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kecintaan seorang hamba kepada Allah ini menjadi salah satu di antara tiga rukun ibadah. Ibadah yang kita lakukan memiliki tiga rukun. Di antaranya adalah al-mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan antara seorang muslim mukmin dengan orang munafik. Orang munafik mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Namun yang membedakan adalah mereka beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan rasa kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun justru kebencianlah yang ada di dalam hati mereka. Mereka terpaksa untuk beribadah kepada Allah. Itulah orang-orang munafik. Maka kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi semangat, menjadi modal besar seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dalam keadaan sakit, namun dia tetap berusaha untuk memaksimalkan ibadahnya. Apa yang menjadi sumber energi? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu adalah jawaban Nabi SAW kepada sahabat tersebut, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang yang engkau cintai. Satu kalimat dari Nabi SAW yang akan menjadi panduan bagi kita semua. Ketika kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai orang-orang beriman, maka kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang kita cintai. Kalau orang yang kita cintai adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah, maka bisa jadi kita akan dikumpulkan di yaumil akhir nanti bersama mereka. Maka cintailah orang-orang beriman, cintailah orang-orang saleh, senantiasa bergaul, berkumpul, meminta doa dari sahabat, teman, keluarga yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka akan menjadi syafaat bagi kita semua kala di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tiga pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis Nabi SAW
semoga bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita, dan semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang Allah cintai dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, dari kurangnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.